Indonesia kembali berjuang. Bukan berjuang di medan pertempuran, melainkan berjuang melawan bencana yang begitu besar. Bukan bambu runcing senjata kami, melainkan protokol kesehatan yang kami gunakan. Hari ini kita menangis, kita putus asa, dan kita takut. Akan tetapi besok kita kembali berusaha, berjuang membangun dunia yang kita inginkan. Jika Anda bukan yang paling pintar, paling kuat, atau bahkan paling inovatif, Anda masih menang hanya dengan menjadi yang paling konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang lauknya bakwan dimakan bersama sambal. Senang hati bisa berteman dari daerah kami berasal. Perkenalkan, nama saya Adinda Fuadilah Kumairo dan rekan saya Nadinesha Prasetyo. Kami berasal dari tim PMR Media Unit MTs Negeri 2 Kota Blitar. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang protokol kesehatan yang berjudul PMR dan protokol kesehatan. Teman-teman sudah tahu apa belum apa itu protokol kesehatan? Mungkin selama ini kita sudah mengenal dari televisi, radio, majalah. Di sini kita akan menjelaskan sedikit pengertian dari protokol kesehatan. Jadi arti dari kata protokol adalah suatu tata cara dalam melakukan suatu hal, sedangkan kata kesehatan adalah keadaan sejahtera jiwa, raga, sosial yang memengaruhi setiap orang hidup produktif dalam sosial maupun ekonomis. Sedangkan arti dari protokol kesehatan itu sendiri ialah suatu tata cara dalam melakukan kegiatan. Protokol kesehatan ini juga memiliki cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari loh. Iya Kak, aku tahu nih cara menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, cara menerapkan protokol kesehatan secara individu, yaitu mencuci tangan. Kita usahakan mencuci tangan dengan sabun. Saat bepergian, gunakan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Gunakan masker yang sekali pakai jika bisa. Yang ketiga, yaitu hindari menyentuh wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut, karena bagian tersebut sensitif untuk kuman masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, yaitu etika batuk dan bersin. Bila kita batuk atau bersin, gunakan lengan atas bagian dalam untuk menutupinya atau menggunakan tisu, lalu buanglah ke tempat sampah. Yang kelima, menjaga jarak dan jauhi keramaian. Saat kita dalam keadaan penting atau mendesak untuk keluar rumah, optimalkan kita untuk tetap menjaga jarak. Yang keenam, yaitu isolasi mandiri. Apabila kita sedang merasa tidak enak badan, kita isolasi mandiri di rumah dan segera menghubungi dokter. Yang ketujuh, yaitu jaga kesehatan dengan menerapkan pola makan teratur, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Dan selanjutnya ada sarana, prasarana, dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan, yaitu yang pertama, ruang pelayanan harus tetap bersih. Kedua, pintu ruang pelayanan harus tetap terbuka atau ada petugas yang membukakannya. Ketiga, di samping pintu ruang pelayanan harus ada petugas yang bertugas untuk mengecek suhu setiap orang yang masuk ke dalam ruang pelayanan tersebut. Keempat, di luar ruang pelayanan harus ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Kelima, kursi tunggu harus berjarak 1 meter dengan kursi yang lainnya. Yang keenam, yaitu kursi customer service dengan pengguna jasa harus diselingi dengan meja minimal berjarak 1,5 meter. Yang ketujuh, toilet harus dibersihkan dan disediakan sabun untuk mencuci tangan. Yang kedelapan, tempat mengantri harus berjarak 1 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Yang kesembilan, masker wajah harus selalu digunakan oleh petugas saat melayani. Yang kesepuluh,
Sediakan tisu untuk dipakai oleh pengguna jasa. Yang ke-11, usahakan tempat sampah yang berpenutup agar tidak berbau dan tidak menularkan penyakit ke lingkungan sekitar. Selain dari tujuan ini, pasti ada manfaatnya dong, Kak. Jadi, selain tujuan penerapan protokol kesehatan juga memiliki manfaat loh teman-teman. Manfaat dari protokol kesehatan yaitu yang pertama, kita jadi lebih berhati-hati dengan gaya hidup sehat. 2. Dunia menjadi lebih ramah lingkungan karena berkurangnya mobilitas kendaraan bermotor. 3. Konektivitas para anggota PMR menjadi lebih tinggi dalam mengoptimalkan dunia digital. 4. Mengasah solidaritas dan gotong royong para anggota PMR Madya maupun PMR Wira. 5. Kita menjadi memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga. Jadi itulah seputar manfaat penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lantas, apa sih Kak peran PMR dalam penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, peran PMR dalam menjalani protokol kesehatan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Karena kita sebagai anggota PMR, kita harus ikut membantu untuk mencegah penularan COVID-19. Dalam melakukan suatu kegiatan sebagai anggota PMR, kita harus menjalani protokol kesehatan juga. Misalnya, apabila kita ada suatu urusan yang sangat penting dan diharuskan untuk keluar rumah, kita harus menaati dan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan kesehatan orang lain. Pasti di balik peraturan ada tujuan. Nah, Kak, apa sih tujuan dari penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan agar kita terhindar dari penyakit dan tetap sehat. Jadi dari pembahasan tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa protokol kesehatan sangat amat penting di masa pandemi COVID-19 saat ini. Protokol kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita sebagai anggota PMR harus melaksanakan dan menaati protokol kesehatan dengan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh iya teman-teman, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas mengenai protokol kesehatan. Tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan Jalani, patuhi, sehat bersama. Entah negeri 2 Kota Blitar, hijau madrasahku, tumbuh prestasiku, Allahu Akbar.